Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicara pada kami, setiap daripada kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, bukan dari keinginan manusia ya Tuhan. Kemampuan hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus yang dapat berbicara lebih banyak daripada apa yang hamba-Mu dapat sampaikan. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap daripada kami. Dan apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami boleh terjadi ya Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan masa depan kami yang penuh dengan harapan. Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman dengan judul humble. Humble, kerendahan hati. Itu seringkali kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang besar. Sesuatu yang sepele sekali ya, humble itu ya. Padahal tanpa humble atau kalau tinggi hati, kita berdosa loh di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat kisah daripada iblis dibuang, kenapa iblis dibuang? Dosa kesombongan. Dia sombong karena dia indah. Karena dia bagus nyanyinya, karena dia pandai bermain musik, karena dia hebat. Dan dia mau seperti Tuhan. Dosa kesombongan. Kita mungkin gak membunuh, kita gak mencuri. Kita bahkan pelayanan di gereja. Kita lakukan apa yang baik. Tetapi kalau ada kesombongan di dalam hati kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin ambil ini humble ini untuk kita menjadi satu perenungan buat kita. Mungkin kita rajin ke gereja, mungkin juga kita udah masuk dalam pelayanan, mungkin kita mengerjakan segala sesuatu yang sepertinya kita melakukan sesuatu yang rohani yang kita lakukan kegiatan kita dalam keseharian kita. Tapi ujilah hati, kan ada juga firman-Nya, ujilah hatiku ya Tuhan. Apakah aku ini berkenan di hadapan Tuhan? Nah, ini yang penting. Humble. Kita lihat di firman Tuhan Ulangan 8 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bahasa Inggrisnya dulu karena ada yang berbahasa Inggris juga di sini ya, kita baca dulu. Deuteronomy 8 verse 2 till 4. 1, 2, 3. And keep in mind the way by which the Lord your God has taken you through the wasteland these 40 years, so that we might make low your pride and put you to the test to see what was in your heart, and if you would keep his orders or not. And he made low your pride and let you be without food and gave you manna for your food, a thing new to you, which your fathers never saw, so that we might make it clear to you that bread is not man's only need, but his life is in every word which comes out of the mouth of the Lord. Through all these 40 years, your clothing did not get old or your feet become tired. So maybe God didn't plan for you to suffer like Israelites for 40 years just walking. God already promised the promised land to you.
Tuhan sudah memberikan janjinya untuk mencapai tanah perjanjian dari setiap daripada kita kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu baik adanya dan masa depan kita itu baik adanya. Tuhan tidak merancangkan mungkin kehidupan kita untuk susah sampai berlama-lama. Tetapi kuncinya di mana? Kuncinya adalah responnya. Kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun? Mereka bersungut-sungut 40 hari ramanya kepada Tuhan. Kita mau bersungut-sungut atau bersyukur itu pilihan. Jadi kita bisa mengeluh kepada Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan syukur. Dari apa yang kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Hidup kita mungkin gak ngadapi situasi yang mudah. Apalagi hari-hari ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini situasinya makin lama makin sulit. Cari kerjaan, tapi kerjaan di Western Australia banyak loh ya. Gak sulit ya. Cari kerjaan banyak, malah yang sulit itu cari pekerja. Jadi bos-bos yang punya kedudukan tinggi lagi pusing sekarang. Kenapa? Yang susah bukan cari pekerjaan, yang susah cari pekerjanya. Any kind of problem. Mau jadi bos kadang-kadang kelihatan enak kan gitu. Tapi sekarang jadi pusing. Kenapa? Karena tanggung jawabnya berat dia. Gak ada karyawan dia yang harus kerja. Jadi masalahnya mungkin berbeda gitu kan. Ada yang susah cari kerjaan. Apa saja yang kita hadapi mungkin keadaannya sulit. Tetapi masihkah kita bisa melakukan yang namanya ucapan syukur itu? Supaya kita enggak menjadi orang yang harus nanggung akibat dari apa yang kita lakukan ini. Selama 40 hari mereka mengeluh kepada Tuhan, komplain sama Tuhan. Akhirnya perjalanan mereka bukan makin dekat, makin jauh. Mereka 40 tahun mereka harus berkeliling. Tujuannya Tuhan untuk apa sih? Proses ini hanya satu yang Tuhan mau. Tahu isi hatinya. Kalau selama 40 hari aja ngomelnya kayak begitu, coba lihat selama 40 tahun apa sih sebenarnya yang dalam hatinya? Apakah mereka itu punya hati yang sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan? Apakah mereka tidak menjadi sombong? Kalau tiba-tiba aja mereka langsung sampai di tujuan, apa yang terjadi, apa yang Tuhan rencanakan mungkin tidak mencapai tujuannya. Kenapa? Karena Tuhan bukan hanya memberikan tanah perjanjian itu untuk mereka nikmati. Tapi siapa yang akan menikmati ini? Orang-orang yang model kayak apa? Yang Tuhan ajak masuk ke tanah Kanaan ini. Kan itu. Tidak setiap orang bisa mendapatkan janji daripada Tuhan. Kalau tidak sesuai orangnya. Salah satu yang Tuhan tekankan di situ adalah kerendahan hati. Mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah kamu berpegang kepadanya atau tidak? Apakah kita berpegang atau mengandalkan kekuatan kita sendiri? Oh, saya bisa. Saya punya pengalaman itu semua, saya bisa. Gak perlu Tuhan juga saya bisa kok. Apakah memang betul seperti itu? Is that true? That your ability or your skill or your knowledge or whatever that you have can conquer this world, this life to get what God is already promised to you? Actually not. You don't have any power. You don't have anything that you can depend on to achieve what is goal in your life. Apa yang akan kita capai dalam hidup kita bukan karena kekuatan kita. Tuhan berkata gini loh. Kamu bisa menghasilkan uang ataupun apapun yang kau hasilkan dalam hidup ini. Itu pun berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan mau cabut hari ini juga nafas kita gak bisa bikin apa-apa. Apa yang kita bisa planningkan? What is your plan tomorrow? It's all fail. Big zero.
Kita nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. We have to give thanks if we can breathe today. Kita bisa napas saja hari ini dengan lega. Nggak perlu oksigen. We have to give thanks to God. Tadi Pak Arifin bilang bagaimana sih kita memuliakan Tuhan ya kalau nggak salah ya. Itu sama juga bagaimana kita meninggikan Tuhan. Tuhan itu udah posisi tertinggi. Kita nggak bisa angkat dia lebih tinggi lagi, nggak bisa. We cannot make God higher because He's already in the highest position. How we can glorify God, memuliakan Tuhan tuh gimana? Dengan kita merendahkan hati, kita losor, kita meninggikan Tuhan. Karena posisi kita udah paling bawah, kita meninggikan Tuhan. Kalau kita naikkan diri kita tinggikan diri kita merendahkan Tuhan. Begitu pentingnya kerendahan hati. Kalau enggak kita melawan Tuhan loh. Kalau kita sombong, kita tepuk dada, apapun alasannya, kita merendahkan Tuhan karena kita meninggikan diri. Di sini dikatakan bagaimana bangsa Israel melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Diberi makan yang tidak seorang pun selain bangsa ini diberi makan roti fresh from the heaven. Dari surga dikirim roti, mereka komplain. Mereka melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sampai baju 40 tahun dipakai enggak lapuk. It's amazing, bener gak? Mereknya apa nih? Perlu tanya itu. 40 tahun mereka jalan, mereka enggak sakit. Enggak bengkak kakinya. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin dari kita sudah pernah melihat atau mengalami bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Tapi apakah kita masih tetap rendah hati? Masih mau bersyukur kepada Tuhan? Masih mau ikutin apa yang Tuhan suruh pada kita? Ataukah kita mentang-mentang gitu? Mentang-mentang itu apa ya? Mentang-mentang itu sesuatu yang kita lakukan sebab kita punya sesuatu yang kita andalkan gitu loh, mentang-mentang. Jadi kita nggak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan apa yang kita rasa kita punya. Entah itu kedudukan, power, uang, posisi, apapun. Jadi dengan itulah kita, orang Jakarta bilang petatang petenteng gitu. Padahal kalau disentil Tuhan, wah kita ini benar-benar nggak bisa apa-apa. Jangankan dikasih penyakit yang berat, dikasih sakit gigi aja kita dikasih batuk loh. Kan itu perkara sepele sebelum COVID loh ya. Kan perkara sepele, dikasih pilek nggak bisa nyium, bau apa-apa. Kita udah kelimpungan, apalagi nggak dikasih napas. Jadi sebetulnya apa yang kita andalkan itu benar-benar fragile. Jadi apa sih sebenarnya yang kita bisa sombongkan di hadapan Tuhan itu? Nggak ada sama sekali. Oleh sebab itu Tuhan katakan kalau engkau di luar aku, engkau tidak bisa buat apa-apa. Itu betul-betul dan sungguh-sungguh it's truly that without God we cannot do anything. Without God we cannot do anything. Even you cannot breathe if God not allow you to breathe. When COVID happened, you see how many people that's looking for the oxygen. They cannot get it. So maybe there's a time for them. Yeah, okay. But that kind of situation make me see that life is very fragile. You cannot say that I'm be able to do this, I be able to do that. I'm strong man. What is the pride? Kesombongan itu benar-benar sesuatu yang nggak perlu kita lakukan. We have to be humble.
Not only to God, but to others, to the other people. Sometimes we look down to people. There is a story, it's very interesting. Ada seorang karyawan yang bekerja di toko pakaian. Ceritanya begitu. There is one girl that working in the clothes shop. And then there is a poor lady with the inappropriate clothes coming into this branded store clothes. And the supervisor saw this lady and then she just thought, it's not going to buy the clothes because it's so expensive, right? And then this young girl, the servant, just taking care of this lady with good attitude and then serve her appropriately. Whatever that she asks, want to see, want to try, she just serve her. And then after a while, so this lady just left. She didn't buy any clothes. And the supervisor just curiously just to ask this girl, why you serve that lady? You know that she won't buy this clothes because she won't be afforded to buy them. The lady just surprised the supervisor. She just said, I've been accepted to work in this job just to serve. I'm not paid to judge the guests, the customers. Saya hanya diterima kerja di sini itu untuk melayani. That's my job. I don't care if she buy it or not. What does this look like? There is Tukul Arwana sering bilang, don't judge the people by the cover. Don't judge the book by the cover. He said like that. Ini pernah terjadi kejadian nyata di Bali. Zaman dulu orang masih sederhana di Bali itu. Mereka ada satu kali seorang bapak dengan pakaian yang sangat sederhana, pakai sendal jepit yang udah lusuh. Bawa, kalau di Bali kan populer sekali adu ayam kan. Cockfight itu. Bawa keranjangnya, masuk ke toko mobil. Dia lihat-lihat mobil, tentu saja pelayan, sales di sana nggak melihat sebelah mata bapak ini. Kenapa? Karena, penampilannya lusuh banget gitu kan. Jadi dia ya cuek aja. Lihat mobil ini, ya pak gini, ya berapa harganya, ya mahal pak gini. Ada satu orang, dia lihat bapak ini, ya udahlah dia layani aja gitu kan. Yang satu nggak begitu gubris lah. Setelah dia lihat ada satu mobil yang cukup mahal waktu itu mobilnya, saya pengen yang ini, boleh nggak saya test drive mau ini? Oh ya boleh, dikasih test drive. Setelah pulang dari itu, dia bilang, saya ambil mobilnya. Dua orang ini terkejut, pelayannya. Yang satu yang gak melayani terkejut, yang melayani juga terkejut. Mereka gak sangka, bapak ini ternyata di keranjang ayam itu semua isinya uang cash. Bukan ayam, bukan makanan, bukan apa, di keranjang ayam itu uang cash. Zaman itu memang orang juga masih kumpulin uang itu nabung di rumah. Ya memang sudah lama lah, beberapa tahun lalu, berapa puluh tahun lalu. Tapi itu benar-benar terjadi, sampai gempar di Bali itu. Ada bapak lusuh, beli mobil, cash. Oleh sebab itu kita gak bisa bilang bahwa menilai orang dari penampilan luar. Satu itu. Yang kedua, pesan moralnya adalah masing-masing dari kita itu ada fungsinya, ada purpose-nya dari Tuhan. Semua orang ada jalurnya sendiri. Jadi bagiannya kita itu lakukan aja bagian kita. Jangan nengok kanan kiri menjudge orang begini dan begitu, gak usah.
Sekarang ini banyak orang di media sosial menjudge orang lain. Caci maki orang padahal dia sendiri juga gak kenal. Untuk apa? Gak ada gunanya. Kita gak tahu, gak kenal orang itu. How good they are, how bad they are, we don't know. But we get involved in something that God hates. Don't judge. Jangan. Humble aja, kita juga mungkin juga bisa salah kayak dia. Kalau kita pernah lihat ya orang dia tuh, salah begini. Ya kita, don't we do something wrong? Something bad? Bukankah kita juga lakukan kesalahan, sesuatu yang jelek juga kepada orang, menyakiti orang? Betul nggak? Kenapa kita menuntut orang lain begitu seperti kita ini melihat sesuatu yang sempurna harus dilakukan oleh orang itu? Beri kesempatan orang itu juga mungkin bisa bertobat kan. Jadi hati-hati dengan hal yang seperti ini. Karena kita kalau enggak kita sombong. Kita mengangkat diri kita menjadi hakim bagi orang lain. Don't be proud for that. Bilangan 12 ayat 2 berkata gini, kata mereka sesungguhkah, ini satu contoh ya. Satu contoh yang saya ambil dari Alkitab. Kata mereka ini cerita tentang Musa, Miriam dan Harun. Miriam itu adalah dan Harun adalah kakaknya Musa. Miriam dan Harun itu lebih tua dari Musa. Musa tapi yang diurapi Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kemudian Musa ini lakukan satu kesalahan di mata Harun dan Miriam, yaitu mengambil orang Utopia sebagai istrinya, gitu. Nah, kemudian ini yang dilakukan oleh Miriam dan Harun. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Miriam dan Harun ini dipakai Tuhan juga enggak? Dipakai Tuhan. Harun bahkan dia yang menopang Musa waktu dia itu Musa kelelahan, Harun yang topang Musa. Miriam itu juga selain kakaknya Musa, dia juga nabiah. Kalau lihat di firman Tuhan, Miriam itu juga nabiah. Kemudian mereka berpikir, ini Musa lakukan kesalahan. Apakah Tuhan tuh ngomong sama Musa aja, kan ngomong sama kita juga. Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Mereka bilang begitu. Dengan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Tuhan tahu nih cara mereka berpikir. Di ayat 10 dikatakan gini. Dan ketika awan telah naik, Tuhan panggil 3 orang ini. Datang, kemudian Tuhan ngomong. Ini sebetulnya ada firmannya, kita bisa lihat sih ayat 11 coba. Kita lihat supaya kita mengerti ya situasinya kayak apa. Bukan demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku. Di ayat 8 bilang gini, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah di ayat 6 bilang gini. Ini kan dia ngomong ke Miriam nih. Miriam ini nabiah kan. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dan dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ini Tuhan ngomong kepada Miriam karena Miriam yang mengungkapkan omongan tadi itu. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia waktu di gunung itu. Terus terang bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan dan mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa. Di sini Tuhan bukan mengatakan merendahkan nabi. Tapi Tuhan mengatakan menggarisbawahi bahwa setiap orang itu ada fungsinya yang Tuhan sudah kasih. Dan kita gak bisa trespassing itu. Semua orang ada tugasnya yang Tuhan sudah kasih. Dan kalau kita saling menghujat satu dengan yang lain, Tuhan marah. Ini yang kita harus lihat.
Dan ketika awan itu telah naik, Tuhan turun sebagai awan. Tiang awan ngomong, lalu dia pergi. Apa yang terjadi? Maka tampaklah Miriam kena kusta. Putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Dilihat sama Harun juga bahwa itu benar kena kusta. Di sini bukan masalah dia sudah lebih tua atau posisi dia lebih tinggi atau apa. Tetapi Tuhan tuh menggarisbawahi, jangan kamu tuh berantem gara-gara hal yang seperti ini. Karena Tuhan sudah bagi. Ini sebuah pengajaran buat kita juga. Oleh sebab itu kita ini sebuah gereja. Ini kan berbicara mengenai glorify true church. Kenapa sekarang gereja tuh banyak berantem? Padahal Tuhan gak seneng itu terjadi. Tuhan benci sekali itu terjadi. Karena itu adalah bagian tubuh Kristus. Bukankah 3 orang ini dipakai Tuhan melayani dia? Tapi kalau satu dengan yang lain berantem, Tuhan gak seneng. Tuhan marah. Tuhan hukum, Tuhan sabat anaknya. Karena dia mengasihi juga Miriam dan Harun ini. Kalau nggak diajar, kenapa Tuhan bangsa Israel dikasih pengajaran yang begitu keras? Karena Tuhan mengasihi dia. Bukan membenci bangsa Israel. Dengan itulah Miriam disembuhkan. Musa yang harus doa. Coba lihat. Bukan suruh Miriam, tapi Musa. Kenapa? Karena Tuhan juga menguji hatinya Musa. Apakah dia benci Miriam setelah dia dihujat? Pada waktu Musa berdoa, dia tahu isi hati Musa, mengampuni. Dan dia tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu benar di mata Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan sebagai gereja kalau kita mau glorify God. Jangan sampai kita saling menghujat. Coba lihat di media sosial, saya sedih melihatnya. Gereja saling menghujat, hamba Tuhan saling menghujat di media sosial, dan orang lain jadi bingung yang bukan Kristen. Ini Kristen kok gini ya? Sama kita yang nggak percaya Tuhan, saling marah, saling hujat, saling meninggikan dirinya, bukan saling merendahkan dirinya. Ini yang membuat Tuhan marah. Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan juga bukan Tuhan yang lembek. Yang memberikan kita mau apa adanya, spoil child kita ini. Enggak. Tuhan mendidik kita supaya kita menjadi anak-anak, bukan anak-anak gampang. Menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang masuk tanah Kanaan dengan karakter dan attitude yang benar yang Tuhan mau. Ini tujuannya Tuhan. I just read in the English version. And they said, has the Lord indeed spoken only by Moses? Miriam said, has he not spoken by us? And the Lord heard it. And the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous, white as snow, and Aaron looked up upon Miriam, and behold, she was leprous. God mad when we fight each other because we don't have any heart that God wants us to have it. Yakobus 4 ayat 6 berkata gini, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God resists the proud but gives grace unto the humble. So if Moses want to revenge to her sister, just to do something harm her, or just to say something harsh, with the rude or with the harsh words, maybe God also not glad with Moses. But since Moses asking forgiveness for her sister, so God know his heart. Jadi Tuhan tuh mau orang yang tidak menepuk, karena menepuk dadanya adiknya ini pemimpinnya sebetulnya. Dia ini dipilih Tuhan untuk jadi pemimpin bangsa Israel ini. Dan pada waktu dia menepuk dadanya, dia mau
membalas kakaknya. Ya mungkin ini juga gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia mau mengampuni sama seperti Yusuf yang mengampuni kakak-kakaknya. Waktu datang mereka kelaparan, Yusuf tahu bahwa dia bisa melakukan apa yang dia mau saat itu. Karena dia punya kekuatan dan kekuasaan untuk menghukum kakak-kakaknya yang jahatin dia dulu. Gue balas lu sekarang. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Itulah yang membuat Tuhan mengasihi Yusuf. Itulah Tuhan mengasihi Moses. Bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan. Tetapi karena Tuhan melihat apa yang dia lakukan. Matius 11 ayat 28 sampai 29 berkata gini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. Jadi kalau kita mau dapat ketenangan, hidup kita mungkin berbeban berat sekarang ini, banyak tekanan, letih lesu kayaknya capek. Belajar dari Tuhan. Kuncinya 2 Tuhan kasih di sini. Yaitu lemah lembut, yang kedua rendah hati. Kenapa sih ini memang satu pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu kenapa sih orang yang beban berat dikasih kuk? Ya kan? Udah beban berat kok dikasih malah bukannya dibebaskan dari bebannya, tapi malah ditambahin kuk. Ini penjelasannya. Ini adalah kuk. This is the yoke. Yoke is for 2, not for 1. So the yoke it will be for 2 animals to carry it. Why God asks us to use the yoke? Because when you have a burden, He can carry you with you. Not only you alone. He is not let you alone. He come with you and have a burden with you. If God in your side, who can against you? What problem can make you down? None. So God give the yoke because He want to be with us. That's the point. Not to give you more burden, no. Just to give you help. I will help you. You are heavy laden, come to me. Be gentle. Be humble. Don't be proud of yourself. I will go with you. Because He is like that. You have to be same beat with Him, right? It's just like a music. If you play one, I want to make the music, I want to play my guitar as rock and roll beat. And the drummer is, no, I want to play jazz. And the keyboard want to play something else. Can you hear the harmony of the music that we play? It's chaotic, It's chaos. That's not music. It's a noise, Itu berisik. Nggak bisa jalan tanpa kita satu beat. Kenapa berdua sapi ini harus seirama? Baru bisa jalan. Kalau nggak seirama, nggak bisa. Satu mau ke sini, satu mau ke sana, tarik-tarikan. Nggak bisa. Oleh sebab itu harus ada iramanya. Tuhan kasih 2. Be gentle and be humble. Because I'm gentle and humble. If you are not humble and gentle, you cannot walk with God. Nggak bisa.
Oleh sebab ini syarat ini mungkin sederhana tetapi penting sekali untuk kita bisa berseirama dengan Tuhan. Kalau kita seirama dengan Tuhan, Tuhan akan jalan sama kita. Kalau enggak kita akan berpisah dengan Tuhan. We say goodbye to God. I will go my own. That's what we said. If you are not as the same bit with God. Sometimes we don't get what we deserve. Thanks God. We have to be happy with this. If we get what we deserve, we won't be here. Right? We are trespassing. We are doing something, all of the bad things. The punishment that we deserve. We have to thank God. And another times, we don't deserve what we get. That we call grace. Right? Itulah anugerah yang Tuhan kasih. Kalau kita mendapatkan apa yang kita seharusnya, sepatutnya kita dapatkan. Oh my goodness me. Maybe we have to be sad. Because the punishment that we deserve to have. We make a lot of people sad. We make God sad. We don't deserve have all of the good things that in our life. Mungkin kita enggak dapatkan apa yang sepatutnya kita dapatkan, dan puji Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita seringkali mendapatkan apa yang tidak sepatutnya kita dapatkan, yaitu anugerah yang daripada Tuhan, keselamatan, kebaikan Tuhan, berkat yang melimpah. Apakah kita memperlakukan Tuhan dan sesama kita seperti itu? Enggak. Kita kan maunya orang lain menerima apa yang sepatutnya dia terima. Dia udah jahat, dia udah begini, udah begitu. Seharusnya. Nah, apa yang timbul dalam hati kita? Penghukumankah? Berdoa yang burukkah? Sesuatu yang jelekkah yang terjadi untuk hidup orang itu? Saya ingin mengajak untuk kita melihat bahwa Tuhan gak seperti itu. Dan gereja Tuhan harusnya tidak seperti itu. Because we are the representative of Christ's kingdom. How could we glorify God if we are not showing God in our life? We just like ordinary people, the others that don't know God. Kita gak bisa tunjukin sesuatu yang lain daripada apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau kita mau dibilang gereja ini adalah gereja Tuhan. Kalau kita menunjukkan seperti orang dunia, kita bukan gereja Tuhan. Karena yang ditunjukkan adalah apa yang kita bisa lihat sehari-hari di sekitar kita. Saya mengajak dan menghimbau saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dua hal yang saya ajak untuk kita hari ini, yaitu hati yang lembut dan hati yang penuh kerendahan hati. Ini kita perlukan. Saya pernah punya teman satu pelayanan waktu dulu. Orangnya sangat sederhana. Dia seringkali dibilang bodoh. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam satu situasi dia lakukan kesalahan. Memang dia orangnya agak seringkali lakukan kesalahan lah gitu. Tapi pada waktu orang lain, teman-teman kita semua juga melihat ada teguran ke dia, kadang-kadang juga kata-kata yang kasar yang seharusnya tidak terjadi gitu. Tapi orang ini, teman saya ini diam aja orangnya. Kadang-kadang teman-teman tuh ngomong, oh, kamu bodoh sih. Orang udah dikasarin begitu, kamu diam aja, tidak ngomong, nggak balas, apalagi balas gitu, enggak. Dan
Sampai mengerti firman ini, baru kita tahu itu yang benar. Apa yang saya pikir benar, ternyata nggak benar. Apa yang saya pikir bodoh, ternyata dia yang pintar, saya yang bodoh. Saya belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dari apa yang saya lihat dalam kehidupan ini. Teman saya yang sederhana itu, dihina orang dia diam, dimarahin orang dia diam. Saya pikir bodoh sekali dia ini, nggak bisa ngelawan, ngomong kek, dia diam. Saya pikir saat itu bodoh sekali. Dia harus berubah supaya rada pintar dikit. Supaya jangan jadi orang bodoh, dihina orang. Tapi setelah tahu ayat ini, saya menyadari bahwa keangkuhan itu adalah sebuah kebodohan. Saya pikir waktu itu, dia yang bodoh. Gak bisa lawan, membela diri pun gak bisa. Diem aja. Tapi itu yang benar. Burut juga pernah ngomong, jangan sepelekan orang yang kalau disakitin diam. Karena Tuhannya gak diam. Orangnya mungkin diam. Dan itu sikap yang benar. Tuhannya gak diam. Kita ini berlindung di balik kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Kadang-kadang kita berpikir kita mampu melakukan ini dan itu. Kita mampu membela diri kita. Kita mampu ini dan itu. Enggak. Karena Tuhan juga dihina juga enggak balas. Dihianatin sama orang yang paling dekat sama dia. Dijual. Enggak balas. Dia kasih makan. Makan satu meja lagi. Ditraktir. Saya berharap gereja akan menunjukkan jati dirinya, yaitu seperti Kristus. Bukan ini kurang kuat atau kurang kemampuan untuk bisa membela diri. Bukan. Tapi apakah kita mau berharap kepada Tuhan untuk yang membela perkara kita? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini tetap gereja Tuhan yang Tuhan kasihi. Kalau kita salah, Tuhan juga akan tegur. Tapi seberapa bebalnya kita, kalau kita ditegur Tuhan, kita gak balik. Kan itu kuncinya. Bangsa Israel itu ditegur Tuhan berulang-ulang. Tapi masalahnya dia gak balik. Ada orang-orang yang balik juga sih, gak semua yang namanya bangsa Israel itu mokong gitu ya. Atau ngelawan Tuhan terus, enggak. Ada orang-orang juga ya, makanya ya waktu itu juga Yosua dan Kaleb tuh masuk juga ke tanah Kanaan karena dia juga ngikutin apa yang Tuhan mau, kan begitu. Jadi akhir kata, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang lembut dan rendah hati supaya seirama dengan Tuhan.